saat ini jemaat terkasih, kita masih melanjutkan pembahasan seri khotbah The Great Commission Part 4 atau Amanat Agung bagian yang keempat. Di bagian yang pertama kita sudah menyoroti seputaran keharusan dalam memberitakan Injil. Karena kalau orang mengatakan saya mengasihi Tuhan, maka tidak bisa tidak. Buktinya adalah bahwa saya dan saudara mau atau akan melakukan segala perintah Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, firman Allah itu dengan jelas dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasih kita kepada Kristus tandanya apa? Ikut perintah Tuhan. Segala, bukan hanya satu-satu. Seperti ibadah begini, ini perintah Tuhan. Tapi tidak cukup ibadah. Baca Alkitab, doa, saat teduh, apalagi mengampuni orang, apalagi ya yang lain-lain. Tapi yang paling agung adalah tema kita ini, The Great Commission, amanat agung. Itu paling agung. Kenapa itu paling agung? Karena itu berkaitan dengan karya Tuhan, saudara-saudara. Ya, saya dan Bapak Ibu biasa ya punya pengalaman lihat atau alami sendiri. Kalau ada satu yang cocok dengan kita punya hati, kita punya penilaian, kita punya ukuran, itu tidak usah orang suruh, kita langsung cerita. Misalnya lulus PNS kah, baru jadian dengan bule dari Timor Leste misalnya, saudara langsung cerita, oh begini, beta punya dulu Kolbano, sekarang agak lebih jauh lagi. Ya, ada yang juga bilang, ya saya juga berdapat orang Barat, Swiss, bukan Kupang Barat ya, orang Boneana, memang Barat tapi Kupang Barat. Nah, jadi orang tanpa disuruh dia cerita, anak saya begini, begitu, ya. Bahkan kadang-kadang kasih taunya terlalu senang sampai berlebihan. Saya ingat almarhum papa saya. Saya pergi ke Amerika, lalu papa saya cerita ke tetangga, saya itu pergi ketemu presiden. Anda bayangkan, waktu itu Barack Obama atau Donald Trump, masih Obama, 2000 berapa ya, saya tidak lupa, 2017 tuh saya ke Amerika. Lalu papa saya bilang, betul, bayangkan, beta tuh ketemu deh Obama, Jokowi, saya belum pernah ketemu, kan mana sama Obama atau Trump, ya kan? Tapi beliau senang karena memang saya bikin video di Gedung Putih, tapi jauh di luar halaman. Gedung Putih waktu itu baru terjadi penembakan di muka Gedung Putih di Washington DC. Saya bikin video khotbah di halamannya. Waktu bilang, lihat saja. Ya, itu saking senangnya tanpa tanya-tanya, pulang baru mama cerita. Mama bilang, sudah bapak sudah cerita semua. Bilang, Mel ada ketemu presiden Amerika. Bilang, aduh ini celaka. Ya ketemu tetangga saya klarifikasi, tidak begitu. Haleluya. Kan kita begitu, kali sesuatu yang bagus, aduh tanpa disuruh cerita. Wih, itu gado-gado di cabang BTN. Anda lihat, pengusaha gado-gado, warung gado-gado tidak suruh Anda pergi cerita. Tapi Anda dengan begitu semangat, cerita gado-gado lah, cerita bakso Yono, aduh bakso Yono, bisa omong lah pokoknya. Padahal ini hanya masalah rasa bakso lah, rasa ini. Orang bisa begitu, habis-habisan bercerita, kasih tahu, kasih kabar. Apalagi karya Yesus di Golgota, amin. Dia mati ganti Anda dan saya. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Mana ada karya lebih hebat dari itu? Kalau hanya bakso punya rasa, pencapaian lahiriah mendorong kita untuk berbicara, mendorong kita untuk kasih kabar. Harusnya karya Kristus di salib lebih daripada itu semua. Ini dia kasih pindah kita dari antrian panjang menuju neraka kepada antrian panjang menuju surga. Dia kasih pindah kita dari dalam maut ke dalam hidup. Tidakkah Anda rasa itu luar biasa? Kan Yesus bilang begitu dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dengar, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bukankah ini luar biasa?
Dosa digambarkan seperti hutang. Berhutang kepada siapa? Berhutang kepada Allah. Tapi hutang itu dibayar lunas, saudara-saudara. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-20, firman Allah berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Engkau dan saya bukan barang kredit, barang cash, lunas. Muliakan Allah dengan tubuh. Cara muliakan Allah dengan tubuh bagaimana? Pakai ini tubuh untuk kepentingan Injil. Pakai ini tubuh untuk kepentingan kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu terkasih. Maka kenapa harus harus memberitakan Injil? Karena karya itu luar biasa. Lalu kenapa harus? Kita ini, saya sudah omong ulang-ulang Bapak Ibu terkasih ya. Tuhan itu kan sebenarnya untuk memberitakan Injil cukup pakai malaikat. Amin. Hari Natal, hari lahir, siapa yang khotbah bilang, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud? Siapa yang khotbah? Malaikat. Itu Injil, itu pemberitaan. Yang khotbah malaikat. Waktu Yesus bangkit, malaikat juga yang khotbah dan berkata, dia telah bangkit, dia tidak ada di sini seperti yang dikatakannya, dia menunggu kamu di Galilea. Artinya sebenarnya cukup pakai malaikat. Tapi kalau dia mau pakai kita, manusia berdosa, yang dia pilih, dia restorasi, dia ubahkan kita menjadi ciptaan baru, maka harusnya ini peluang besar. Amin. Ini kita istilah bermain, berlomba, bertanding atas nama kerajaan Allah. Atas nama kerajaan Allah. Saya tidak bisa bayangkan perasaan pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ya. Ini sepak bola kita lagi luar biasa ini. Dan saya bergairah, saya senang sekali, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sepak bola kita masuk semifinal U3 toh. Aduh, kalau lawan Uzbek ini kalau dia menang, puji Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan jadi juara, saudara lihat, hanya mengatasnamakan merah putih Garuda di dadaku. Timnas Indonesia, orang sudah begitu bersemangat. Kita ini seperti timnas kerajaan Allah saat kita diutus beritakan Injil. Kita timnas kerajaan sorga. Amin, kekasih Allah. Wah, ini harusnya menjadi satu kebanggaan luar biasa. Makanya pendeta-pendeta hamba Tuhan yang betul-betul memahami ini, ya, seperti pendeta dalam kasus pendeta misalnya, pengalaman pendeta, dia tidak mau lagi saudara tawar dia jadi anggota dewan, dia tidak mau. Ini pekerjaan istimewa. Dia bisa pakai malaikat, tapi dia justru beri kesempatan itu bagi kita. Dan puji Tuhan, kita bisa melayani dia, raja di atas segala raja. Dan kita sudah diingatkan berkali-kali di sini, ketika kita melayani dia, penghormatan datang dari sorga. Mungkin dunia anggap kita biasa-biasa, dunia juga anggap kita bodoh, anggap kita orang aneh, anggap kita berlebihan. Orang Kupang bilang bikin lebe-lebe, over. Tapi bagi Tuhan luar biasa. Semua yang melayani Tuhan dihormati oleh Bapa. Maka dari itu keharusan itu menjadi penekanan yang penting. Yang berikut, bahwa hal lain yang saya sampaikan atau poin kedua dari beberapa minggu ini, minggu keempat kita membahas seri khotbah ini, yaitu dalam pemberitaan Injil itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya konflik dan penderitaan, ya. Dan saya percaya kita semua sudah tahu konsekuensi itu. Kita tidak pernah bikin kacau, kita beritakan Injil yang lurus saja, itu setan sudah tidak suka, pasti. Karena setan itu kan tidak mau masuk neraka sendiri, Bapak Ibu. Kami hamba-hamba Tuhan ini cari kawan masuk surga. Setan cari kawan masuk neraka. Maka setan akan lebih gencar. Sekarang ini tambah gencar dan akan semakin gencar untuk menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, menyebarkan hal-hal yang bertentangan dengan Injil. Itu produk setan. Hanya banyak anak setan yang kita kasih tahu itu mereka tidak mau terima, padahal betul mereka dipakai setan. Tadi pada kedua saya ngomong, setan yang pasti masuk neraka aja habis-habisan kerja hambat Injil, habis-habisan kerja sebarkan kabar bohong. Kita yang pasti masuk surga kok, tidak habis-habisan. Bagaimana? Harusnya kita lebih all out, lebih habis-habisan, lebih total, ya. Dasar saya bilang bahwa setan itu kerja keras cari kawan masuk neraka, itu ada di Matius 25 ayat 41. Bahwa akhirnya dia ada hasil, dapat orang. Perhatikan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang tersedia, yang telah sedia
untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iya, neraka itu tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tapi ada di situ orang-orang terkutuk. Saudara sudah tahu orang-orang terkutuk itu siapa? Orang-orang yang tolak Yesus. Setan berhasil membuat mereka tolak Yesus. Akhirnya masuk sama-sama dengan setan. Kita semua ini kan orang terkutuk. Tapi kita yang terima Yesus, kutuk diubah jadi berkat. Mereka ini tetap terkutuk karena tetap menolak. Kutuk istilah dari Yohanes bilang murka. Yohanes 3:36. Itu ayat bilang kalau tidak percaya Yesus, murka Allah tetap ada di atasmu. Perhatikan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Betul. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kenapa pakai kata tetap? Karena manusia itu dari lahir sudah bawa murkanya sendiri. Turunan Adam dan Hawa itu dari kandungan sampai lahir, dia sudah bawa murkanya. Mau ini murka hilang, terima Yesus. Kalau tidak, tetap hidup dalam murka. Makanya kenapa pemberitaan Injil itu penting, saudara-saudara. Makanya saya bersyukur saudara-saudara yang oleh anugerah Tuhan Injil disampaikan, saudara meresponi luar biasa. Dan Anda tahu tujuan utama datang gereja, memuji, menyembah Dia, memberikan hidup, memberi diri seperti Maria, duduk di kaki Yesus dan mendengarkan setiap firman Allah, karena itu bagian terbaik. Marta terlalu sibuk, orang lagi duduk dengar begini, Maria lagi dengar, Marta bikin inilah, pokoknya bikin semua yang mengganggu konsentrasi. Anda terlalu, orang begitu manifestasi khawatir. Kalau orang cinta Tuhan, dia bilang geser ini semua dulu. Semua akan dihadapi setelah ibadah ini, gampang. Iya toh? Tapi kalau orang khawatir model kayak Marta, Yesus di situ, sang sumber kebenaran, pengkhotbah di atas segala pengkhotbah, ada di situ. Tidak manfaatkan peluang, urus yang lain. Makanya dalam Lukas pasal 10 itu, mulai ayatnya yang ke-39 dikatakan demikian. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tangkap peluang, mumpung Yesus ada nih. Yang paling penting adalah ajarannya. Terus. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Yesus tidak bela Marta. Marta pikir di mata Yesus orang yang kelihatan sibuk sana, nah itu yang Tuhan angkat jempol. Jadi dia bilang, tolong kalau saya sibuk, dia duduk saja. Ampas satu. Tetapi Tuhan menjawabnya, Ya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara yang masih meragukan kualitas keintiman dengan Tuhan, Anda pikir Anda pun sibuk, lebih hebat. Anda tanda Yesus punya omong, tidak hebat kamu sibuk tuh. Tidak menyelesaikan masalah. Pikir harus duduk diam dulu di kaki Tuhan. Yesaya bilang dalam tenang, besar kekuatanmu. Ini sudah bahas sana, tidak merubah apapun. Lu mau kasih turun perut. Kau terlalu sibuk. Doa tidak pernah, baca Alkitab tidak pernah. Harus bangun pagi cari uang. Hidup ini perjuangan. Amin. Tapi startnya harus benar. Startnya harus benar. Jangan sampai capek percuma. Tuhan bilang apa sama dia? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Saudara lihat, orang ada pelayanan, Tuhan bikin susah diri. Ini tentu bukan larangan melayani, tapi waktunya kurang pas. Saya ada, nih saya mau ajar firman. Amin, kasih Tuhan. 42 dikatakan apa sama-sama? 23. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, bukan yang baik, terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kekasih Tuhan, luar biasa ya kalau kita mau jadi alat Tuhan yang menyebarkan Injil, melakukan amanat agung. Dengar, kita perlu diisi. Supaya pergi ada isi. Ya kita harus, masalahnya tantangan pasti ada, persoalan pasti ada, konflik pasti ada. Tapi orang yang diisi dengan firman Allah kuat, bijak, tahu cara menghadapi masalah, cara melihat masalah itu seperti apa. Karena hati, pikiran, roh dan totalitas dirinya di cover dengan firman. Jadi dia tahu kalau ini ayat ini bilang begini, kalau ini kebenaran ini bilang begini, kalau ini perkataan Yesus bilang begini. Dia tahu arahnya. Itu keuntungan belajar firman. Tidak kita capek percuma kayak Marta. Kita tidak mau begitu. Makanya kenapa saya bilang
dalam khotbah seri ini, syarat orang yang mau menjadi pemberita Injil, yang pertama hubungan dengan Tuhan kuat, yang kedua pengetahuan firman-Nya kuat, dan yang ketiga kesaksian hidupnya bagus, yang keempat hubungan dengan sesama bagus. Ini 4. Kalau ini 4 tidak ada, jangan pergi menginjil dulu. Pengetahuan firman bagus, doa rajin, tapi bakal dan tetangga terus bikin kandang babi persis dekat rumah tetangga, bau kandang babinya, minta maaf, kotoran babi, tidak tahu teknik bikin sepitengnya bagaimana, tidak tahu, lalu menyembah haleluya, iya tai babi bau. Oh, haleluya, kotoran babinya bau karena tetangga mengganggu hidup sebagai makhluk sosial, kok tidak ada hati sama sekali. Bagaimana kalau di rumahnya ada bayi? Bagaimana kalau orang ada sakit di sebelah, cium kotoran babi? Perlu putar lagu rohani, haleluya, haleluya. Rohani 30 menit langsung ganti kai jauh. Ikan naik di pantai, mama. Itu 4 jam setengah. Kai jauh, ayo kai. Ikan naik di pantai, mama turun ke pantai, dong minum moke, bikin rumput rampe. Haleluya. Tapi kalau saya dengar itu lagu, beta senang, anak NTT keren, ya. Kalau ada yang saudara mau bikin apa naik di strat, silakan bikin lagu, ya. Anak-anak naik di strat karena mama sudah urus dong naik di strat, ojek tabrak semua. Bapak Ibu jemaat, jadi tidak bisa hanya modal pengetahuan firman, tidak bisa juga hubungan baik tapi tidak beritakan Injil. Ini namanya bungkam juga. Karena 3 cara orang menyangkal Yesus selalu saya ingatkan. Yang pertama secara verbal, dia kenal tapi dia bilang dia tidak kenal. Yang kedua adalah sikap diam, tahu kebenaran tapi tidak omong. Itu pengecut. Dunia bilang diam itu emas, toh? Diam untuk kebenaran bukan emas, pengecut. Kau tidak mengaku aku di hadapan orang, aku juga tidak mengaku kau di hadapan Bapa. Dan yang menyangkal ketiga adalah melalui perbuatan. Jadi memang 4 hal tadi penting. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di bagian ketiga minggu lalu yang belum tuntas kita bahas adalah seputaran penyertaan Tuhan yang begitu kuat di dalam Matius 28 ayat 20, di mana dalam ayat 20 adalah bagian dari amanat agung, dikatakan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bicara tentang penyertaan Tuhan, saya sudah sampaikan. Yang pertama, poinnya adalah keseimbangan antara tugas atau beban dan janji. Kalau hanya tugas, itu akan menjadi beban yang berat. Tapi karena disertai dengan janji, maka semua pahlawan-pahlawan iman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka semua mendapatkan satu jaminan yang kuat. Itu menjadi modal kekuatan untuk mereka melangkah maju dengan luar biasa. Makanya saya contohkan Abraham misalnya. Abraham tinggalkan semua di Ur Kasdim, pindah ke Haran. Sampai di Haran dia mendapatkan harta, keluarga, banyak materi. Tapi panggilan kedua itu juga sama. Allah bilang tinggalkan semua. Dan Allah janji dia dalam Kejadian 12 itu bahwa dia akan diberkati luar biasa. Perhatikan ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu di sini gara-gara siapa? Gara-gara Kristus itu. Yesus mati di Golgota, itu semua berkat Abraham turun kepada kita. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13 itu ayat mengingatkan kita di sana Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa Yesus mengalami ini? Supaya berkat rohani yang Allah janjikan pada Abraham itu kena kepada kita juga. 14 sama-sama 2-3. Yesus
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Karena sekalipun kita bukan orang Yahudi, saudara, orang Batak, orang Sabu, orang Bali, orang Timur, orang Tionghoa, orang apa lagi, orang Jawa dan lain sebagainya, tapi secara rohani kita keturunan Abraham. Makanya kalau kita lompat ke ayat 29 dari Galatia 3, ayat itu berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, perhatikan, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ada ayatnya. Kita keturunan Abraham secara rohani yang menerima janji Allah, janji keselamatan di dalam Kristus. Makanya saudara-saudara, keseimbangan itu luar biasa. Bayangkan waktu itu kalau Abraham tidak taat, apa mau jadi, kita tidak dapat. Tapi Tuhan luar biasa, ya, bekerja dalam diri Abraham, dia taat. Dan itu juga yang harus diteladani oleh anak-anak Bapak Abraham. Masih ingat lagu sekolah minggu? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Kopi di mete keluar. Ini biasa orang nyanyi di mete orang mati, bukan cuma di sekolah minggu. Dan itu lagu keren, ya. Jadi dikasih Tuhan sebagai anak-anak Abraham secara rohani yang kita terima berkat janji itu dalam Kristus. Ayo maju terus. Karena begini, kenapa harus maju? Hal lain yang berkaitan dengan poin penyertaan Tuhan, klaim aku disertai Tuhan hanya boleh diklaim oleh setiap kita yang mau taat. Kalau tidak mau taat, jangan. Matius 28 ayat 20 itu ayat khusus orang-orang yang mau melakukan amanat agung. Bukan untuk yang duduk-duduk, yang acuh tak acuh, yang stagnan, yang slow motion, yang jalan di tempat. No. Yang melayani, yang memberitakan Injil. Ya. Ketahuilah aku menyertai kamu. Kamu yang mana? Kamu yang dengar. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku dan mereka benar-benar pergi. Itu yang boleh klaim penyertaan Tuhan. Harus ada. Ya, tapi kami tidak pelayanan, tapi aman-aman. Ya, kau anak setan juga ada aman-aman. Kau jangan bilang aman berarti kau pikir kau disertai. Belum tentu. Kalau kau acuh tak acuh, banyak penjahat aman-aman, bandar narkoba masih aman-aman, orang bisnis prostitusi masih aman-aman, orang bisnis ginjal masih aman-aman, belum ketangkap. Kalau hanya ngomong aman, penjahat aman. Saudara tahu dalam Yesus itu bagaimana? Tidak ada posisi netral. Tuhan bilang kau di pihakku atau lawan. Kalau di pihakku, ayo kita kumpul bareng-bareng, kita cari jiwa sama-sama. Tidak ada posisi netral. Saya hanya diam, tidak bisa. Jangan coba-coba klaim penyertaan Tuhan kalau tidak do something. Kalau tidak melakukan sesuatu, jangan klaim-klaim kosong seperti itu. Matius 12 ayat yang ke-30 secara jelas Tuhan Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Tahu ayat itu? Artinya siapa bersama aku itu kerja, kumpul jiwa, kumpul, cari jiwa, cari jiwa. Allah tidak panggil kita untuk kumpul harta di dunia. Allah tidak panggil kita untuk cari nama besar di dunia. Justru orang yang cari nama besar di dunia, Tuhan kasih hancur semua. Baca itu Kejadian 11 tentang menara di Babel. Ketika mereka mulai cari nama Allah, bilang kita kasih hancur. Perhatikan saja itu ayat-ayat di dalam Kejadian 11. Coba buka dulu Kejadian 11 mulai ayat pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Terus, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Ayat 4 sama-sama 2-3. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Dan Anda baca terus, Tuhan turun kasih kacau semua. Ini melawan firman. Alkitab bilang dari awal tuh, yang mandat, nama mandat kebudayaan, suruh kerja kelola alam, beranak cucu penuhi bumi. Mereka tidak mau penuhi bumi, mereka mau kumpul satu tempat. Itu seperti gereja, bukannya menyebar, tapi kumpul satu tempat. Tidak bisa. Kita diisi untuk bergerak, sampaikan Injil, bukan kumpul-kumpul lalu menikmati ya hadirat Allah sambil menyanyi itu lagu. Ku
ku ingin tetap di sini. Betul, itu keren waktu menyembah. Tapi ada satu lagu bilang begini, ku mau di sana saat Tuhan datang, ku mau di sana. Maksudnya, aku mau berperang. Jangan hanya ku mau di sini, ku mau di sana juga. Makanya intern bagus, tapi keluarnya jelas. Makanya saya bersyukur jadi pendeta bukan cuma urus di sini. Sebentar berangkat ke sana, sebentar khotbah di sana. Itu betul begitu.